Halo Sobat Matematika, kembali lagi bersama saya Jonathan Sibua, program studi pendidikan matematika semester 7 dengan NIM 221050818. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah kalkulus lanjut, di mana topik besarnya itu adalah turunan fungsi peubah banyak. Nah, don pengampunya itu sebagai Mr. Esther Juniati Laurien PD, dan sebagai penyajinya saya sendiri. Untuk itu, simak video berikut. Nah, kita masuk pada pertemuan 6, yaitu fungsi dua variabel. Adapun beberapa target capaian yang harus kita capai kali ini pada 4 buah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi fungsi dua variabel. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambarkan sketsa grafik suatu fungsi dua variabel. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan peta ketinggian dan peta kontur yang berpadanan dengan dua fungsi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah fungsi 3 variabel atau lebih. Nah, sekarang kita masuk pada target capaian pertama. Nah, perhatikan. Di sini ada definisi dari dua variabel. Apa definisinya? Ini definisinya adalah fungsi dua variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yakni fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x dan y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal dengan dari titik f x y. Sebagai ilustrasi, coba diperhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada himpunan yang merupakan titik domain atau daerah asal. Ada titik x dan y. Kemudian di sebelahnya ada ringnya atau hasilnya, di mana fungsinya yaitu s z sama dengan f x y. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh. Katanya berikut diberikan beberapa contoh fungsi dengan dua variabel. Yang pertama ada fungsi yang pertama fxy sama dengan x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Kenapa dua variabel? Karena di posisi persamaan pertama ini, di fungsi pertama ini, variabelnya yaitu ada x dan y. Kemudian di fungsi yang kedua yaitu ada y xy sama dengan 2x akar y. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka perhatikan, ini ada sebuah pemisalan titik, ada -1 dengan 4. Nah, di titik f -1 dan 4 ini kita substitusikan ke dalam fungsi yang pertama ini. Nah, coba perhatikan, x-nya ini sebagai -1 dan y-nya adalah 4. Nah, -1-nya masukkan dia ke dalam fungsi f ini, fungsi f x y, yaitu x1 -1, kemudian y-nya ganti dengan 4, sehingga -1 kuadrat ditambah 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 49. Begitu pula dengan di fungsi gxy. Kita hanya mensubstitusikan nilai -1 dengan 4, masukkan ke dalam fungsinya. X-nya dilambangkan sebagai -1 dan y-nya dilambangkan sebagai 4 ini. Oke. Nah, jadi y -1 4 sama dengan 2 kali -1 akar 4 sama dengan -4. Nah, begitu teman-teman. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa himpunan D disebut sebagai daerah asal fungsi yang disebut sebagai daerah asal alami, seperti yang sudah barusan saya jelaskan pertama kali, bahwa natural domain jika tidak dinyatakan secara khusus yaitu himpunan semua titik xy pada suatu bidang di mana fungsi tersebut bermakna dan menghasilkan nilai bilangan real, begitu. Kemudian daerah asal alami fungsi nomor 1 adalah seluruh bidang ini fxy ini. Sementara daerah asal alami fungsi nomor 2 ini gxy adalah di mana xy kecil dari min tak terhingga atau x kecil dari tak hingga y sama dengan besar atau sama dengan 0.
Di sini ada contoh yang kedua, di mana kita akan membuat bagaimana sketsa daerah asal alami, di mana fungsinya yaitu ada fungsi f(x,y) sama dengan akar y kurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y kurang 1 kuadrat, begitu. Jadi ini pembahasannya ada solusi bahwa daerah asal alami agar fungsi ini bermakna adalah seluruh bidang di luar, maka x titik xy sama dengan x kuadrat kurang atau sama dengan y dan titik 0,1. Dalam bentuk sketsa dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini ada grafik atau sketsa dari daerah asal alami, dimana pertama ini ada grafik x, ini y. Jadi di sini letak dari fungsi tersebut, dimana ini posisi domainnya, titik domainnya. Nah, kira-kira seperti begitu teman-teman. Lanjut, ada contoh ketiga lagi, katanya sketsalah grafik fungsi berikut. Dengan ini fungsinya yaitu f(x,y) sepertiga akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, kita masuk pada pembahasannya atau solusinya. Misalnya z itu adalah 1/3, itu kita misalkan saja ini sebagai fungsi z sepertiga akar 36 dikurang 9x dikurang 4y kuadrat, dan kita perhatikan bahwa z itu besar atau sama dengan 0. Jika kedua ruas dikuadratkan dan disederhanakan, maka diperoleh persamaan elipsoida, yaitu 9x kuadrat dikurang 4x ditambah 9z kuadrat sama dengan 36. Nah, ini kita kedua ruasnya kita kuadratkan sehingga mendapatkan hasil ini nanti teman-teman, begitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita buat grafik fungsinya berdasarkan soal yang sebelumnya, yang ini. Nah, berdasarkan soal yang ini kita akan buat grafiknya. Maka grafiknya akan menunjukkan seperti begini, dimana fungsi z-nya tadi yaitu sepertiga akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, ini adalah titik-titik pemotongan dari grafik berdasarkan soal sebelumnya, gitu. Ini sumbu x-nya, ini y-nya, dan ini z atau fungsi dari sepertiga akar 36 dikurang 9x kuadrat kurang 4 kuadrat. Nah, begitu. Nah, sekarang kita masuk pada soal berikutnya, yaitu ada sketsa lah grafik fungsi berikut, dimana fungsinya ini adalah ada z dengan titik f(x,y) sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, langsung saja kita pada pembahasan atau solusinya. Nah, ini sketsa grafik merupakan sebuah paraboloida. Nah, ini bentuk grafik yang paraboloida ya. Ini fungsinya, fungsi z-nya ini pas di titiknya, di titik sketsa sesuai dengan gambarnya. Nah, begitu. Kemudian kita masuk pada capaian kedua kita, ini tentang kurva ketinggian dan peta kontur. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan dalam membuat kurva ketinggian dan peta kontur ini, yaitu kita akan buat fungsi x-y ini yang diberikan di bidang bendatar z itu sama dengan c yang memotong permukaan kurva, begitu. Ini apanya? Nah, ini sebuah bentuk dimana kurva ketinggian dari peta kontur ini ada level kurvanya dari f(x,y) sama dengan c. Ini kalau yang sama dengan z ini ada surface-nya, z sama dengan f(x,y) dan ini plane-nya, z sama dengan c yang diberikan di bidang mendatar ini, z sama dengan c. Ini kira-kira bentuk dari untuk kurva ketinggian dan peta kontur, begitu. Lanjut. Nah, ada lagi yang harus kita perhatikan bahwa proyeksi kurva ini pada bidang disebut kurva ketinggian, sedangkan kumpulan kurva-kurva yang demikian disebut peta kontur, gitu. Ini ada sebuah contoh bahwa katanya gambar peta kontur untuk permukaan yang berpadanan dengan dua fungsi berikut. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi pertama yaitu z sama dengan sepertiga akar 36 dikurang 9x kuadrat kurang 4y kuadrat, dan fungsi yang keduanya yaitu z sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, kita masuk pada pembahasannya atau solusinya, gitu.
Nah, di sini ada kurva-kurva ketinggian dari Z. Ini tadi fungsi yang pertama, ini sepertiga akar 36 dikurang 9x kuadrat kurang 4y kuadrat. Nah, ini berpadanan langsung dengan Z sama dengan 0, 1, 1,5, 1,75, 2. Nah, dan di fungsi yang keduanya yaitu ada Z sama dengan Y kuadrat dikurang X kuadrat. Ini berpadanan langsung juga dengan fungsi Z, yakni ada min 5, min 4, dan seterusnya 3 dan 4 begitu. Nah, kalau kita lihat di sini masing-masing akan diperlihatkan bagaimana bentuk dari kurva ketinggian berdasarkan kedua fungsi tersebut. Nah, perhatikan. Ini ada titik 2, ini 1,75, ini 1,5, ini 1, ini 0. Nah, ini merupakan fungsi dari Z 1/3 akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y. Nah, perhatikan. Disinilah ada titik-titiknya, fungsinya gitu. Begitu pula dengan gambar yang kedua. Di situ sudah diarahkan bahwa ini merupakan fungsi di mana y kuadrat dikurang x kuadrat. Ini berpadanan langsung dengan min 5, min 4, 3 dan 4. Nah, perhatikan. Nah, begitu dia. Oke, kita lanjut tentang fungsi 3 variabel atau lebih. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus kita pahami di dalam menyelesaikan fungsi 3 variabel atau lebih. Yang pertama, beberapa kondisi terkadang ditentukan oleh 3 variabel atau lebih sehingga menghasilkan suatu fungsi dengan 3 atau lebih variabel. Nah, yang kedua yaitu misalnya suhu di suatu ruangan yang dipengaruhi oleh lokasi ada titik X, Y, Z sehingga menghasilkan fungsi T baru yaitu ada X, Y dengan Z. Oke. Kemudian, kecepatan fluida yang dipengaruhi oleh lokasi dari titik X, Y, Z selain waktu T sehingga menghasilkan fungsi juga dengan fungsi V yaitu X, Y, Z, dan T. Nah, ini masuk T-nya masuk ke dalam fungsi V. Oke. Kemudian misalnya nilai rata-rata ujian 30 mahasiswa yang dipengaruhi oleh masing-masing nilai mahasiswa dengan titik X1, X2 sampai di X30 nantinya, maka akan menghasilkan fungsi N di mana titiknya itu berada dari titik X1, X2 sampai seterusnya sampai X30 begitu, teman-teman. Oke, kita masuk pada contohnya. Nah, perhatikan di sini. Katanya carilah daerah asal untuk masing-masing fungsi berikut dan jelaskan permukaan ketinggian untuk F, untuk fungsi F-nya ya. Oke, yang pertama yaitu ada fungsi F dengan titik X, Y, Z dimana menggunakan 3 variabel ya, yaitu fungsinya yaitu X kuadrat, Y ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang 1, ini akarnya di dalam. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu ada G dengan ini 4 persamaan dipakai, ada variabel W, X, Y, Z dimana fungsinya 1 per akar dari W kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 1. Nah, ini variabel-variabelnya. Oke, kita masuk pada pembahasan atau solusinya. Nah, perhatikan. Yang pertama tadi yaitu kita menghindari akar bilangan negatif, maka bilangan terurut dari variabel 3 tadi yang pertama itu fungsi pertama X, Y, Z itu harus memenuhi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat atau besar atau sama dengan 1, sehingga ini di daerah asalnya ini nanti fungsi F itu terdiri dari semua titik dari titik Z, Y, Z yang terletak pada atau di luar lingkaran satuan. Oh, perhatikan di sini bukan Z di Z tetapi ini X, Y, Z ya, teman-teman. Oke. Kemudian di permukaan ketinggian dari fungsi F adalah permukaan di ruang ketiga, artinya ini permukaan di ruang 3 yang memenuhi fungsi X, Y, Z di mana akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 1 itu sama dengan C, di mana selama C itu harus besar atau sama dengan 0 begitu. Artinya tidak boleh kurang dengan 0. Nah, kemudian hubungan ini menunjukkan ke X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan C ditambah 1.
sebuah bola yang berpusat di titik asalnya dari titik 0, 0, 0 gitu. Kemudian yang kedua yaitu bilangan terurut dari ini fungsi yang 4 variabel tadi teman-teman. Ini ada titik W, X, Y, Z harus memenuhi W kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu harus besar dari 1. Ini tidak boleh kurang dari 1. Itu kenapa? Karena untuk menghindari akar bilangan negatif dan pembagian oleh 0. Nah, itu saja materi kita kali ini tentang turunan fungsi peubah banyak, dimana kita tadi sudah belajar tentang fungsi 2 variabel. Nah, semoga materi kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga itu teman-teman lagi masih belajar lagi mencari referensi tambahan supaya menambah pengetahuan teman-teman semua. Nah, itu saja materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Matematika cepat, mudah, tepat, menyenangkan.